Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain, dan diabadikan hadis ini dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Al-Imam Al-Bukhari di topik ketiga, namanya Kitabul Ilmi, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapapun yang diinginkan oleh Allah berubah menjadi orang baik, perilakunya baik, sifatnya menjadi lebih baik, karakternya baik, maka yang pertama Allah berikan kepada orang itu, diberikan ia arahan dan kemampuan untuk datang belajar tentang tuntunan agamanya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ringan langkah ke surga, datang ke majlis ilmu. Di antara pembuktiannya di Sahih Al-Bukhari, keberhasilan kita belajar, pulang dari majlis ilmu itu ada perubahan pada diri kita yang membuat kita lebih baik. Jadi cirinya kalau memandang yang baik saja. Kalau mendengar yang baik saja. Kalau bicara yang baik saja. Kalau melangkah kepada tempat yang baik. Nah, ini yang menjadikan langkahnya ringan ke surga. Jadi sekalipun Anda catatannya banyak, kemudian ilmunya banyak, tapi tidak merubah perilaku menjadi lebih baik, maka tetap berlaku hisab yang boleh jadi tidak mudah untuk dilalui. Karena itu mari kita niatkan dengan ikhlas. Saya buka dulu supaya mengondisikan hati dan keadaan kita, niatnya ikhlas karena Allah semata. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai kajian kita, masih melanjutkan pembahasan tentang surah An-Naba, dan saya akan coba bagi kepada dua bagian pokok. Yang pertama melanjutkan topik kajian kita di pertemuan yang lalu, dan yang kedua memberikan di waktu yang tersisa singkat tips cepat untuk bisa menghafal Quran dengan lebih mudah, dan kemudian mengingat dan mempraktekannya dalam kehidupan. Karena itu mari cepat kita mulai, mudah-mudahan efektif untuk kita bisa lakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naba, surah ke-78. Mayoritas ulama menyebutnya dan menghitungnya dengan jumlah 40 ayat dan memberikan nama sesuai dengan karakter-karakter surahnya. Bagi yang baru bergabung, silahkan dicek pertemuan sebelumnya, sehingga saya tidak banyak mengulang apa yang telah kami terangkan dan kami ulas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Secara singkat, surah ini diturunkan oleh Allah yang pertama untuk membuktikan kebenaran dan keagungan Al-Quran. Keagungan itu bahasa Qurannya disebut dengan mu'jizat. Kebenaran dan keagungan Al-Quran, untuk menunjukkan bahwa Al-Quran benar bersumber dari Allah sampai kita merasa yakin, dan menjadikan itu sebagai pedoman dalam berkehidupan. Ingat ya, jadi bukan sekedar menjadi bacaan, tujuan akhirnya pedoman berkehidupan. Jadi kalau kita nanti mengaji Al-Quran sampai tuntas dan menggali maknanya, kita akan temukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu isinya kurikulum hidup semua. Jadi bukan sekedar bacaan, membaca itu wasilah untuk tahu isinya. Tapi karena ini adalah mu'jizat, ya, firman Allah, maka perlakuannya pun berbeda. Ketika membaca ada pahalanya. Beda, baca Al-Quran tidak ada pahala. Baca Al-Quran setiap hurufnya berpahala. Jadi biasanya saking ada kaidah mengatakan begini, kalau ada sesuatu yang sangat penting, biasanya semua jalurnya jadi penting. Coba lihat, kalau ada kelas VVIP itu tempatnya beda nggak dengan kelas biasa? Beda. Perlakuannya sama tidak? Tidak. Fasilitasnya sama tidak? Tidak. Nah, Al-Quran itu VVIP kelasnya. Ya, kelasnya itu sangat istimewa, beda dengan bacaan biasa. Karena itu untuk membedakan yang istimewa dengan yang biasa ini, baru dibaca sudah ada pahala. Ya, di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Nabi SAW bersabda, wa kama qala Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, baru baca, dia dapat 10 kebaikan setiap hurufnya.
Nah, normalnya kaidah amal soleh itu kalau dikerjakan, satu amal solehnya 10. Ya, satu amal solehnya. Itu paling standar. Kita sedikit belajar tentang rumus menghitung pahala berdasarkan keterangan Al-Quran. Ya. Nah, yang standar begini, yang standar. Kita rinci dulu ya penjelasan kita. Standar itu teorinya ada di Quran. Kalau teori itu kita bawa ke penjelasan. Kalau Qurannya pasti ayat ya. Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan baik yang bernilai akhirat, bernilai ibadah. Jadi nanti ada perbuatan yang hanya punya nilai dunia saja, tak punya nilai akhiratnya. Ada perbuatan yang dikerjakan otomatis punya nilai akhirat. Apa yang membedakannya? Yang pertama niat. Karena itu Nabi sering mengatakan dan seluruh para pakar hadis biasanya itu memulai menerangkan hadis mereka dengan menyampaikan hadis pertama ini, termasuk Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya, ada 97 topik pertamanya kitab Bad'ul Wahyi, tapi hadis pertamanya tentang apa yang akan saya sampaikan ini. Ya, an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niat. Nah, niat itu yang membedakan perbuatan menjadi hasanah atau bahasa kitanya ibadah, ya, atau hanya menjadi rutinitas saja. Ya, rutinitas. Contoh begini. Contoh. Bapak ibu misalnya, baik. Bangun dari tidur, rutinitas bukan? Makan rutinitas bukan? Minum rutinitas bukan? Berpakaian rutinitas bukan? Nah, itu rutinitas, tiap hari dilakukan, tiap hari dikerjakan. Pertanyaannya, jadi ibadah tidak? Ayo, padahal sudah bertahun-tahun itu dikerjakan tuh. Pertanyaan saya, jadi ibadah tidak? Nah, tergantung niat. Nah, sekarang ibu diniatkan nggak dari dulu tuh jadi ibadah? Awas, hati-hati. Wal 'asr innal insana lafi illa alladzina wa amilu sholat itu ini. Bagaimana caranya kalau ingin jadi ibadah? Ikuti sesuai petunjuk Nabi. Nah, Nabi mengajarkan sesuatu menjadi ibadah, kita niatkan ibadah, dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi ibadah lewat formula doa namanya. Karena itu semua perbuatan kita itu diiringi dengan doa. Coba Bapak Ibu cek, bangun tidur ada doanya? Ada. Apa doanya? Akhyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Baik. Makan ada doanya? Minum ada doanya? Nih, barusan ke masjid. Masuk masjid ada doanya? Keluar masjid ada doanya? Tuh, ada yang mau ke toilet. Masuk toilet ada doanya? Keluar toilet ada doanya? Masuk masjid kaki? Keluar toilet kaki? Hah? Apa fungsi doa itu? Merubah dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Kalau sudah jadi ibadah, jadi hasanah namanya. Nah, hasanah itu maksudnya apa? Ketika perbuatan menjadi ibadah, diperintahkan oleh Allah, tuliskan bekal akhiratnya ya malaikat. Maka standarnya setiap jadi ibadah, dapatlah bekal akhirat hasanah 10. Nah, ini yang dibawa pulang, ini yang disebut dengan ajrun namanya, yang kita sebut dengan pahala. Tuh. Ya, lahum ajrun ghairu mamnun. Ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ini ajrun. Jadi setiap 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 namanya ajrun. Bahasa kitanya pahala. Jelas? Di hadis Muslim, jarak 1 ke 2-nya 500 tahun. 2 ke 3, 500 tahun. 3 ke 4, 500 tahun. Jadi setiap kita mengerjakan perbuatan rutinitas, diniatkan sebagai ibadah, maka dituliskan hasanahnya poinnya 10. Ini standarnya.
Karena itu dunianya kita usahakan menjadi hasanah, bukan cuma rutinitas. Bangun tidur semua bangun, tapi jadi ibadah tidak. Kalau tidak jadi ibadah, kehilangan 10 kebaikan. Kalikan 500. Itu cara berpikirnya. Nah, ini yang dibawa pulang. Anda berpakaian, Anda berdoa misalnya, ya. Ketika Anda berdoa dapat poin 10. Tapi kalau nggak berdoa, nggak jadi ibadah. Ketika tidak menjadi ibadah, jadi rutinitas saja, maka semua kegiatan itu manfaatnya dunia saja. Pertanyaannya, saat meninggalkan dunia, fungsi pakaian itu masih berlaku atau tidak? Tidak. Ke alam kubur aja udah ganti pakaian, ya kan? Ke akhirat tidak dibawa. Nah, apa yang dibawa pulang? Yang dibawa tuh ininya. Karena itu konsep yang diajarkan kepada kita, petunjuknya dari Al-Quran, pastikan dunia menjadi hasanah. Nanti hasanah ini, setiap catatan ini akan dikonfirmasi saat di akhirat, saat pulang. Inilah yang dituliskan dalam kitab Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasibah. Karena itu kita berdoa, ya Allah, mohon bimbing hamba supaya semua kegiatan dunia itu menjadi hasanah. Dan hasanah ini akan dikonfirmasi saat di akhirat. Maka populer dan virallah doa memohon dunia hasanah, akhirat hasanah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 201, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Dunia, akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Doa apa itu? Terserahlah, sapu jagat, mau doa ada sapu, nggak ada jagatnya, jagat nggak ada sapunya, terserah. Yang penting hasanah. Nah, kembali ke Quran. Quran istimewa, Quran beda. Karena istimewa, karena Quran itu beda, maka Allah berkenan menyampaikan pada Rasulullah SAW bukan sekali baca Qurannya, tapi setiap hurufnya, ya. Man qara'a harfan min kitabillahi, hadis riwayat At-Tirmidzi. At-Tirmidzi ini nama aslinya Muhammad. Beliau tumbuh berkembang di kota Tirmidz sehingga disebut dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Dari Nabi SAW disampaikan, man qara'a harfan min kitabillahi, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, satu huruf, falahu 10 hasanat, dia akan diberikan 10 kebaikan, 10 hasanah setiap hurufnya, bukan sekali bacanya. Di kalau misalnya, maaf, Bapak Ibu baca alif lam mim, ya kan? Berapa ayat? 3 ayat. 1 ayat. Sebentar. Tarik nafas dulu. Fokus. Alif lam mim. Berapa huruf? Berapa ayat? Bagus. Nah, menilainya bukan begini, baca alif lam mim 10, bukan. Kata Nabi, walam aqul alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf sekali baca, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun, walikulli harfin 10 hasanat. Alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, setiap hurufnya 10 kebaikan. Jadi kalau kita melihat alif lam mim ada berapa huruf? Berapa pahalanya? Itu hitung-hitungan Bapak Ibu. Kalau kita ngitungnya pakai ilmu lagi, ilmu yang keempat dalam gramatikal bahasa Arab. Yang pertama nahwu, kedua saraf, ketiga balaghah. Balaghah dibagi 3 lagi, ma'ani, bayan dan badi'. Nanti ilmu keempat disebut arud. Arud itu punya 16 formulasi, tapi rumus cepat dari ilmu arud itu adalah kita menghitung dari apa yang didengar, bukan apa yang dituliskan. Jadi kalau di ilmu arud itu misalnya ada rumus pertama tawilun lahu dunal bukhari fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Fa'ulun itu ditulis dia fa'ulun pakai nun lagi di ujungnya. Di apa yang didengar itu yang ditulis. Ini Nabi menyebutnya alifun, ya kan? Rumusnya begini, tegak bentuknya, tapi kan begini hurufnya, alifun. Tuh, ini berapa huruf? 3.
Ini huruf apa? Bukan, ini hamzah. Oh. Hamzah berapa huruf? Tuh 2, 3, 4. Maksudnya apa? Maksudnya bagi orang yang ikhlas tak pernah berhitung berapa dapat pahala, maka Allah berikan pahala kepadanya tanpa hitungan. Rumusnya ada di Quran surah kedua di akhir ayat 261. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bagi yang tanpa berhitung diberikan tanpa hitungan. Bagi yang menghitung 3 huruf kasih 3 kali 10. Jadi berapa? 30. Kenapa ada yang menghitung? Rumusnya hadis Muslim nanti dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, karena di akhirat nanti antara hasanah dan sayyi'ah itu akan ditimbang. Itu yang namanya hisab. Hasanah kanan, sayyi'ah kiri. Hasanah itu pahala, sayyi'ah itu dosa. Jadi setiap ada orang berbuat dosa ditutupi oleh pahalanya. Pahala 1 misalnya, ya, dosa 1 tutup jadi kosong. Setiap perbuatan baik 10, perbuatan buruk dosanya 1. Tutupin dari yang 10 ini, datang tinggal 9. Rahmat Allah menjadikan perbuatan dosa, kalau bukan kabair, kalau bukan dosa besar, dia menjadi 1. Tapi kalau dia kerjakan kebaikan, dia tutup tuh dengan 1 itu sisa 9. Kadang-kadang ada yang masih ngitung nih, aduh saya lihat tadi ya Allah, tutup dengan bacaan Quran, 1 huruf cukup, nun. Masih ada sisa 9. Nah itu yang hitung-hitungan tuh. Itulah Al-Quran. Nah ini yang standar, ini yang istimewa. Baik, jadi surah An-Naba di antara tujuannya ketika Allah turunkan untuk mengungkap keagungan Al-Quran itu, mu'jizat Al-Quran, sampai kenapa layak mendapatkan penilaian yang dahsyat. Saking agungnya baru baca mendapatkan pahala. Tapi bacaan yang berpahala ini tujuannya untuk memahami isinya. Ingat, bukan sekedar dibaca. Betul membaca ada pahala. Tapi fungsi Al-Quran itu bukan sekedar untuk dibaca. Inti fungsinya untuk membimbing kita berkehidupan. Pedoman lengkap yang menjadi bimbingan kita berinteraksi, itu dalam bahasa Arab disebut hudan namanya. Hudan. Kalau dia hanya terbatas pada satu kegiatan disebut dalil namanya. Apa namanya? Dalil. Contoh, Bapak Ibu beli handphone. Semoga Bapak Ibu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah sehingga mampu beramal soleh. Ya, bukan buat beli handphone, ya, amal soleh. Karena ada yang beli handphone hanya untuk bikin status saja, ya, kan belum tentu jadi amal soleh. Kenapa sampai ke situ? Balik lagi. Contoh, apa tadi contohnya? Handphone. Baik, kita kembalikan dulu ya. Kita kembalikan dulu seperti semula. Bapak Ibu sekalian, hudan dengan dalil. Anda membeli handphone. Bukankah saat beli handphone itu biasanya ada buku petunjuk? Ya, beli kulkas ada buku petunjuk. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut dengan dalil namanya. Ya, petunjuk terhadap satu aktivitas, satu kegiatan. Ada bukunya. Ini fungsinya ini fungsinya begini. Dikerjakan berdampak positif, tidak dikerjakan bisa berkonsekuensi negatif. Tapi kalau petunjuk itu mewakili pada semua kegiatan secara komprehensif, menyeluruh semuanya. Bangun tidur dibimbing, makan diatur, berpakaian ditunjukkan caranya demi kebahagiaan, kesuksesan dan kesejahteraan. Maka berubah namanya dari dalil menjadi hudan. Ini hudan. Al-Quran saat diturunkan, Allah dengan saat yang bersamaan memberikan penjelasan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwa fungsi Al-Quran, tujuannya diturunkan itu adalah sebagai hudan. Di dalamnya ada pedoman yang sangat lengkap bagi semua manusia untuk berkehidupan, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, dan apapun pekerjaan yang kita lakukan, di sini ada pedomannya. Quran surah kedua ayat 185. Karena Qurannya istimewa, Allah turunkan di bulan yang istimewa, Ramadan. Malamnya jadi istimewa, Lailatul Qadar. Harinya istimewa, Jumat. Malaikatnya naik status jadi Sayyidul Malaikat Ruhul Amin, Jibril.
nabinya naik status jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah firmankan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas. Ini. Nah, yang harus kita pahami dari kata hudan ini hal yang ingin saya highlight. Jadi isi Quran itu semuanya di dalamnya itu pedoman hidup kita ada di situ semua. Dan bukan pedoman berkehidupan saja. Kalau bisa kita ikuti semua itu, maka pertama akan merubah diri kita menjadi pribadi yang baik sempurna. Ingat ya, berubah karakter kita menjadi pribadi yang baik. Apapun itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kedua, akan mengantarkan semua aktivitas yang kita kerjakan pada kesuksesan dan kebahagiaan sesuai dengan standar yang ingin diraih. Jadi ada sukses saja belum tentu bahagia, itu disebut dengan fariha, farah, sifatnya farhan. Bahagia saja belum tentu sukses. Terbaliknya, bahagia belum tentu sukses disebut dengan fariha, sukses saja belum tentu bahagia disebut dengan faza, fauz, faiz, faizah. Ada yang namanya faizah, fauzan, faiz, faizin. Itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupan, walaupun belum tentu bahagia. Asalnya begitu, asalnya. Ada yang kedua, bahagia belum tentu sukses, itu fariha, farah, farhan. Muhammad Farhan, ada yang namanya Farhan, orang yang diharapkan bahagia selama hidupnya, walaupun belum tentu sukses. Nah, sekarang kalau Anda diminta memilih sukses tapi tidak bahagia atau bahagia tapi nggak sukses, pilih mana? Ya, saya tahu itu. Ya, saya paham. Bahagia dan maka katanya berubah menjadi falahun. Falahun. Orang yang mendapatkan falah disebut muflih. Jamaknya disebut muflihun. Nah, orang yang mengikuti Quran, semua pedoman kehidupan dirubah oleh Allah, pribadinya menjadi pribadi yang baik plus mendapatkan falah menjadi muflihun. Quran surah kedua ayat yang kelima, ulaika ada hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Karena itu coba silahkan cek, ibu bapak di kalangan umat jahiliyah, silahkan lihat Umar bin Khattab, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat lainnya ridwanullah alaihim jami'an. Bagaimana perilaku mereka saat di zaman jahiliyah sebelum mengikuti Al-Quran? Jauh. Tapi ketika Allah turunkan Al-Quran, bukan tongkatnya Nabi Musa, bukan mu'jizat Nabi Isa, diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sebagai mu'jizat untuk mereka dan untuk semua manusia ke depan, maka Allah ingin tunjukkan, Pak Ibu, seringkali saya tunjukkan begini. Kita kan bicaranya sering jahiliyah. Jahiliyah itu, ini lokasinya Pak Bu, kurang lebih ya, umumnya berada di sekitaran Mekah. Saya ambil satu spot saja, satu titik. Itu kanan kirinya Romawi dan Persia, di luar Jazirah Arab ini, di luar Hijaz. Romawinya maju, sudah ada imperium, peradaban. Kalau Bapak Ibu main ke Roma misalnya, ya, ke Italia atau ke Libya, ada peninggalan, atau Mediterania, wilayah Turki yang ke sebelah dekat-dekat Mediterania, itu sampai sekarang masih ada peninggalan Kolosium, kebesaran-kebesaran dan sebagainya, maju. Persia punya kekaisaran, saingan Romawi. Tapi Allah tidak berkenan menurunkan Al-Quran di Romawi, tidak di Persia, supaya nanti orang tidak mengatakan begini, pantas turunnya di Romawi, pantas turunnya di Persia, sudah maju, sudah ada peradaban. Tapi diturunkan di tempat paling rendah, yang tidak ada peradaban, yang kriminalnya paling lengkap. Jadi tempat ini tuh khatam maksiat. Nih, sini. Semua jenis maksiat ada di sini. Dan nggak punya peradaban, jauh. Diturunkan di sini. Apa yang terjadi? Merubah ini semua. Kalangan masyarakat yang disebut jahiliyah berubah menjadi khairu ummah, manusia terbaik, umat terbaik yang pernah lahir dan beraktivitas di bumi. Turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat
linnas. Yang ini jadi tenggelam Romawi, yang Persia pun jadi tenggelam. Yang naik yang ini. Apa yang menjadikan mereka naik ke permukaan sampai jadi orang hebat? Ternyata bukan karena kemampuan kehebatan mereka, tapi karena Al-Quran. Ini diikuti betul. Jadi mereka itu kalau sudah turun ayat, sami'na wa ata'na aja. Turun ayat misalnya mengatur tentang perdagangan, diatur dagangnya harus begini, sami'na wa ata'na, ikuti. Sehingga akhirnya apa? Muncul Utsman, muncul Abdurrahman bin Auf. Itu Bapak Ibu sekalian, dari orang yang fakir, yang hilang harta seperti Abdurrahman bin Auf, pernah kaya, jadi fakir, hilang harta, naik status melebihi kekayaan sebelumnya. Nomor 4. Ya. Kalau di rumus kekayaan berarti dia ya nomor 4. Ya. Kaya menengah, kaya banget, keempat kebangetan kayanya. Nomor 4 dia. Ya. Utsman demikian, sampai sekarang asetnya masih ada di Madinah. Jadi hotel wakaf Utsman bin Affan. Naik, nggak tanggung. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Amr bin As. Bagaimana keilmuan mereka yang sangat luar biasa. Abu Hurairah sangat populer dan buktinya sekarang masih ada. Itu hadis-hadis banyak diriwayatkan. Abu Hurairah itu baru masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. 3 tahun, tapi dalam 3 tahun itu bisa hafal 7.000 hadis. Dari mana barokahnya? Nih. Ikutin. Semua yang disampaikan mereka ikuti. Ini tentang ilmu, ini tentang jabatan, ini tentang pekerjaan, ini tentang dagang, ini tentang belajar. Semua ayat Quran diturunkan, diikuti oleh mereka, merubah keadaan mereka menjadi khair ummah. Apakah cuma di Mekah? Tidak. Dibawa ke Yathrib. Yathrib itu satu anak keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang menyebar, menemukan tempat di situ, tinggal di situ. Karena itu tempatnya diberi nama dengan namanya Yathrib. Saat Nabi pindah ke situ, hijrah dari Mekah ke Yathrib, itu suasananya kotor, pasarnya tertinggal, banyak ribanya, dimonopoli Yahudi, konfliknya banyak. Aus dan Khazraj 600 tahun nggak selesai. Diikuti bimbingan Al-Quran. Cuma 2 tahun merubah kondisi Yathrib yang tadinya tertinggal menjadi suasana kota. Pasarnya ditata, dagangnya menjadi sukses, orangnya jujur-jujur, jadi lebih baik, dan memberikan cahaya pada orang sekitarannya sehingga orang viral mengatakan, kalau Anda mau cari pasar yang jujur mana? Yathrib. Kalau Anda pengen suasana kota di mana? Yathrib. Kalau orang dermawan ada di mana? Yathrib. Maka sepakat semua berkata, rubah nama itu menjadi suasana kota yang menginspirasi melahirkan cahaya. Maka berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Quran turun di situ, merubah tempatnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Bawa ke Afrika Utara, sampai ke Andalusia, semangat Qurannya dibawa, maka berubah menjadi suasana kota yang berperadaban. Muncul peradaban Islam di Spanyol 700 tahun. Bukan peradaban Arab. Silahkan cek, semuanya peradaban Islam, peradaban Islam, peradaban Islam. Sumbernya di mana? Quran. Nah, ternyata ketika kita meriset Al-Quran, membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita temukan Allahu Akbar. Semua isi Quran membimbing kita di semua tempat kehidupan kita di 3 alam, bukan hanya di dunia. Sekarang kita ada di mana? Kan kita di Masjid An-Nur di Tanah Kusir, dan dia bagian dari dunia. Setelah meninggal dunia kemana? Ke kubur. Jangan ke akhirat dulu Bu ya, sabar. Ada waiting room di sini, ada kuburan. Nah, baru setelah itu kemana? Ke akhirat ya, akhirat. Ini alam terakhir, karena itu ada taknya. Akhirat di ujung sesuatu yang nggak ada mulanya lagi. Ujung pas. Nah, jadi kalau di sini itu penentuannya jadi nggak bisa merubah lagi. Kalau sudah bahagia selamanya di surga, kalau nastapa ya nastapa di neraka. Kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan khususnya nanti pada orang yang beriman tapi sedikit bekalnya, nanti ada kebijakan-kebijakan tertentu di dalamnya. Dunia, kubur, akhirat. Coba saya tanya Bapak Ibu, kalau kita baca Quran, ada ayat tentang perdagangan? Ada. Ya gampangnya bilang ada aja ya. Ada ayat tentang berbakti pada orang tua? Ada ayat tentang bagaimana bertetangga yang baik? Ada ayat tentang bagaimana bergaul yang benar? Coba bacakan ayatnya, satu aja. Ada ayat tentang cara belajar? Ada ayat tentang bagaimana mendidik anak dalam kandungan? Ada ayat tentang memberikan ASI? Mana ayatnya?
Ada semua. Ada. Ya Al-Baqarah 233 itu untuk ASI, gitu kan? Cara mendidik anak dalam kandungan sejak didoakan, Quran surah ke-7 ayat 189. Ya, cari dari 2 tahun sampai ke masa balik, Quran surah 31 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-19 misalnya, sampai dengan ujungnya.